Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di kajian online pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk pembahasan yang baru tentang iman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara kepada hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Langsung saja kita baca di sini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad berkata dalam Ushulus Sunnah, wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bih. Kata beliau, termasuk di antara Ushulus Sunnah, pondasi-pondasi sunnah yang wajib diimani oleh seorang ahlu sunnah adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, mengajak bicara hamba-hambanya di hari kiamat kelak, di akhirat. Dan ketika itu tidak ada antara Allah dengan hambanya, itu tidak ada penerjemah atau tidak ada semacam pengacara. Kalau dalam bahasa duniawi kita, tidak ada pengacara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib mengimaninya dan wajib membenarkannya. Kemudian di sini kata Syekh Muhammad Sa'id Ruslan, fil haditsil muttafaqi ala sihhatih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan pasti dia akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dan tidak ada antara dia dengan Allah pengacara atau penerjemah. Wa hadza dalilu ma dzakara al-imam rahimahullahu ta'ala anna Allah ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman. Tadi adalah salah satu dalil di hadis Nabi SAW yang menegaskan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara kepada hamba-hambanya di hari kiamat dan tidak ada pengacara antara dia dengan Allah azza wa jalla. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih, maka wajib mengimaninya dan wajib membenarkannya. Kama marra fi hadithi Adiyin alladhi akhrajahu Syaikhan, sebagaimana datang dalam hadis dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini penjelasan dari Syekh Muhammad Sa'id Ruslan ringkas, hanya kalau kita lihat di halaman 315
di kitab Syarah Ushulus Sunnah oleh Syekh Muhammad Said Ruslan, itu cuma hanya 1 halaman saja. Maka untuk melengkapi pembahasan ini kita ambilkan dari Syarah Ushulus Sunnah yang lain. Di sini ada Syarah Ushulus Sunnah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu taala. Kata beliau, min usulis sunnah, di antara pokok-pokok sunnah, al-imanu bi anna Allah ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamah, yaitu mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara kepada hamba-hambanya di hari kiamat, laisa bainahum wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah, tidak ada penerjemah atau pengacara. Wa turjuman, yang dimaksud dengan turjuman adalah alladzi yanqulul kalama min lughatin ila lughah. Yang dimaksud dengan turjuman adalah yang membawa ucapan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Ya, kalau bahasa kita penerjemah, yang menerjemahkan ucapan seseorang, membawa ucapan seseorang, menukil ucapan seseorang dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ini tidak ada di hari kiamat kelak. Dia diajak bicara sama Allah tanpa ada penerjemah atau tanpa ada lawyer kalau bahasa kita. Yuqalu lahu turjuman wa mutarjim, disebut dalam bahasa Arab dengan istilah turjuman atau mutarjim. Fal Imam rahimahullah yaqul inna min aqidati ahli sunnati wal jamaah wa min usulis sunnah. Maka Imam Ahmad di sini menegaskan tentang akidah, termasuk di antara akidah ahli sunnah dan termasuk di antara usul, perkara-perkara pokok yang seorang muslim tidak boleh dia menyelisihi hal tersebut, yaitu mengimani Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak tanpa ada penerjemah. Ay yukallimuhum bila hijab. Allah mengajak bicara secara direct, langsung tanpa ada hijab yang menutupinya. Wa hadha tasdiqan lil hadits sahih alladhi rawahu al-Bukhari wa Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan ini membenarkan atau sebagaimana yang dibenarkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijab yahjibuhu." Kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, pasti diajak bicara oleh Rabb-nya, dan tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah dan tidak pula ada hijab yang menutupinya. Datang dalam riwayat hadis yang lain dari Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, yadnu ahadukum yaumal qiyamah min rabbih hatta yada'a alaihi kanafahu. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat, salah seorang di antara kalian akan didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb-nya, sampai Allah azza wa jalla memberikan naungan kepadanya. Ya, Allah akan yasturuhu anin nas. Allah akan memberikan naungan, yaitu menutupi dia dari manusia yang ada. Fala yaftadihu, maka tidak dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah berbicara kepada hamba tersebut, Allah tutupi, tidak diumbar di depan manusia yang lain. Wa hadza min satrillahi 'alal mu'min, dan ini termasuk sitir atau penutup dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Beda dengan orang-orang kafir, Allah akan buka semua perbuatannya, Allah akan buka semua aibnya. Tapi kalau mukmin, ketika diajak bicara sama Allah, ketika disidang sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tutup dia dan tidak dibuka di hadapan manusia. Nas'alullaha min fadlih. Kemudian kata Nabi, fayudzakiruhu bi ba'di ghadaratihi fid dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa pelanggaran-pelanggaran hamba tersebut ketika di dunia. Wa yaqulu lahu alam taf'al kadza, alam taf'al kadza, alam taf'al kadza. Allah mengatakan kepada dia, apakah kau mengerjakan ini ketika di dunia dulu? Apakah kau melakukan ini ketika di dunia dulu? Apakah kau berbuat seperti ini ketika di dunia dulu? Maka hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabbi. Iya, benar wahai Rabbku. Fayaqulu ya Rabbi, alam taghfir hali.
Maka hamba tersebut mengatakan, wahai Rabbku, tidakkah engkau mengampuni dosa-dosa itu untukku? Fayaqulu Rabb, maka Allah mengatakan, bala, iya. Bimaghfirati balagat manzilatuka hadhi. Dengan ampunanku, maka kau sampai pada kedudukan seperti sekarang ini. Yaitu dengan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajak bicara dia dalam keadaan berdua-duaan tanpa diketahui oleh yang lain. Itu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang dalam hadis lain, kali ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lam akhir ahli jannati dukhulan al-jannah. Kata Nabi, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga dari penduduk surga. Wa akhir ahli nari khurujan minha. Dan dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Siapa dia? Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, i'ridu alaihi sighara dzunubih warfa'u anhu kibaraha. Maka dikatakan, Allah mengatakan kepada para malaikat, tampakkan kepadanya semua dosa-dosa kecilnya dan sembunyikan baginya semua dosa-dosa besarnya. Maka dosa-dosa kecilnya pun ditampakkan. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubi. Maka ditampakkan dosa-dosa kecilnya kepada orang tersebut. Fayuqal amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza wa amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Maka dikatakan kepada orang tadi, hamba tersebut, kau pada hari ini mengerjakan ini dan itu. Kemudian pada hari ini kau mengerjakan ini dan itu. Fayaqulu na'am. Maka hamba tersebut tidak mengingkarinya. Dia mengatakan iya. La yastati'u ayyunkir. Dia enggak bisa untuk mengingkari perbuatannya. Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubi an tu'rada alaihi. Ketika itu dia khawatir. Dia meminta belas kasihan kepada Allah. Dan dia takut tatkala nanti dosa-dosa besarnya ditampakkan. Ya, ini masih kecil-kecil ini ditampakkan. Dosa-dosa besarnya disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berpikir, wah ini bahaya ini. Kalau misalnya dosa-dosa besarnya ditampakkan, bahaya. Akan menjadi kebinasaan bagi dia. Fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Kata Allah kepada dia, dikatakan kepada dia, sesungguhnya untukmu semua kesalahan-kesalahanmu akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Fayaqulu Rabbi qad amiltu asya' la araha huna. Wahai Rabbku, dahulu aku melakukan banyak perkara-perkara dosa, tapi mana aku tidak mendapatinya di hari ini. Artinya ketika tadi diangkat dosa-dosa besarnya tidak ditampakkan kepada dia, sang hamba ini bertanya kepada Allah, dulu aku melakukan banyak perbuatan-perbuatan, namun hari ini kok aku tidak mendapati hal itu. Maka ketika Nabi SAW menceritakan hadis ini, falaqad ra'aitu, kata Abu Dzar, falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajiduh. Ketika itu Nabi SAW, aku melihat beliau tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya atau sampai terlihat gigi-giginya. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi seorang untuk mengimani adanya peristiwa ini. Yaitu Allah mengajak bicara seorang hamba pada hari kiamat, tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Dan ini termasuk di antara iman kepada hari akhir. Iman kepada yaumul hisab. Dan barang siapa waman kadzdzaba bil ba'tsi au kadzdzaba bi yaumil qiyamah fahuwa kafir binassil Qur'ani wa bil ijma'. Dan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, barang siapa yang mendustakan peristiwa ini, maka dia berarti mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat. Maka orang seperti ini dihukumi kafir berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna.
Kata Allah, orang-orang kafir menduga bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka kul, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi, sungguh demi Rabbku, latuba'atsunna, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Maka yang mengingkari adanya hal tersebut berarti dia mengingkari hari kebangkitan dan kafir. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi, fala budda minal imani bidzalik. Maka wajib mengimani hal ini li'anna hadza min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Karena ini termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah wa min usulihim al-i'tiqadiyah, dan termasuk di antara pondasi-pondasi akidah yang seorang tidak boleh menyelisihinya. Ya, pernah kita sampaikan bahwasanya orang yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah itu berbeda dengan kalau dia menyelisihi dalam perkara-perkara cabang. Kalau dalam perkara-perkara cabang, maka ketika dia menyelisihinya, itu hanya dikatakan dia khata', salah, keliru, tergelincir. Tapi kalau dia menyelisihi dalam perkara-perkara usul, maka ancamannya kalau nggak jadi kafir, maka dia keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlil bid'ah. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang al-iman bil haud, mengimani adanya telaga Nabi SAW. Qala al-imam rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wal imanu bil haudi, di antara usul sunnah, pondasi-pondasi sunnah adalah mengimani adanya telaga. Ya, al-haud maknanya adalah majma'ul ma', kumpulan air. Kalau dibahasakan ya telaga, danau atau yang semisal dengannya. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah. Mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki telaga pada hari kiamat. Taridu alaihi ummatuhu, yang mana umat-umat beliau mendatangi telaga tersebut. Arduhu mithlu tulihi masirata syahrin. Panjangnya atau luasnya, lebarnya seperti panjangnya, yaitu perjalanan 1 bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Gelas-gelasnya, bejana-bejananya, itu seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ala ma sahhat bihi al-akhbar min ghairi wajhin. Sebagaimana banyak telah sahih kabar-kabar tentang hal ini di dalam hadits-hadits. Qala Rabbuna Jalla wa Ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Di antara dalil tentang telaga adalah firman Allah dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Sebenarnya pembahasan tentang telaga berbeda dengan Al-Kautsar. Cuman kenapa dalilnya dijadikan satu? Karena Al-Kautsar adalah kata Nabi SAW, nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku, kata Nabi, di surga. Di Al-Kautsar adalah sungai yang khusus berada di surga. Adapun haud ini di luar surga. Nanti akan disebutkan ketika di mauqif al-mahsyar, ketika di padang mahsyar. Kenapa dijadikan satu dalilnya? Dalilnya haud itu juga dalilnya telaga, dalilnya haud itu juga dalilnya Al-Kautsar. Karena nanti datang riwayat-riwayat bahwa airnya telaga ini itu berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Maka di sini tidak salah ketika beliau berdalil dengan surah Al-Kautsar ayat yang pertama untuk menegaskan akidah tentang telaga Nabi SAW. Tapi untuk lebih jelasnya, kita baca beberapa riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan, datang di dalam sabda Nabi SAW dari Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, haudi masiratu syahrin. Telagaku itu perjalanan 1 bulan. Wa zawayahu sawa. Sisi-sisinya itu sama. Nah, ini yang menyebabkan sebagian ulama khilaf, berbeda pendapat tentang bentuk telaga itu. Ada yang menyebutkan bentuk telaga itu murabba, yaitu persegi panjang. Karena dalam satu riwayat disebutkan arduhu wa tuluhu sawa, panjang dan lebarnya sama.
Berarti konsekuensinya kalau panjang dan lebarnya sama, itu murabba, segi 4, kotak. Kemudian di hadis ini yang kita baca barusan, ulama lain berpendapat telaga Nabi SAW mudawwar alias bundar. Ya, bundar. Berdasarkan riwayat ini Nabi mengatakan wazawayahu sawa, yaitu sudut-sudutnya sama semuanya, sisi-sisinya sama semuanya. Ini diantara pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ala kulli hal, ini khilaf dalam masalah furu'ul akidah, cabang-cabang akidah yang pernah kita bahas, bahwa khilaf dalam masalah cabang akidah itu yang menyelisihinya tidak menjadikan pelakunya keluar dari ahlu sunnah menjadi ahlil bid'ah. Wa ma'uhu abyadu minal warik. Kata Nabi SAW, airnya itu lebih putih daripada perak. Warihuhu atyabu minal misk. Baunya, aromanya lebih wangi daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Bejana-bejananya seperti bintang yang ada di langit. Man syariba minhu fala yatma'u abadan. Dan barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian beliau menyebutkan hadis lain dari Abu Dzar, dan perlu kita tegaskan hadis tentang haud itu mencapai derajat mutawatir. Nah, di sini terlewatkan ucapan beliau, wa fi itsbatil haudi ahaditsu sahihatun mutawatiratun. Hadis-hadis yang berbicara tentang haud, tentang telaga, itu hadisnya sahih dan mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Ya, diantaranya para ulama menyebutkan bahwa riwayat-riwayat yang datang tentang al-haud diriwayatkan lebih dari 50 orang sahabat. Artinya datang dalam berbagai macam riwayat, Nabi menceritakan tentang haud ini kepada para banyak sahabatnya. Maka mustahil kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa al-haud, telaga, itu tidak ada di hari kiamat. Ya, nanti insya Allah kita bahas tentang ahlil bid'ah yang menyimpang dalam masalah ini, yaitu al-mu'tazilah dan juga al-khawarij. Mereka mengingkari adanya haud ini dengan akal mereka dan dengan takwil-takwil yang batil dari mereka. Ya, kita bacakan di sini dari Abu Dzar, riwayat Imam Muslim secara marfu'. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La aniyatuhu ay al-haud aktsaru min adadi nujumis sama. Kata Nabi, sungguh bejana-bejana telaga itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Wa kawakibuha, dan juga ya bintang-bintangnya. Ala fil lailatil mudlimatil mushiyah. Itu ketika kau melihat bintang-bintang di malam yang gelap gulita. Seorang ketika dalam kondisi gelap, tidak ada polusi cahaya, itu dia bisa melihat jumlah bintang-bintang yang ada di langit begitu banyak bertebaran. Dan saya tidak pernah mendapati ilmuwan yang berhasil menghitung seluruh jumlah bintang-bintang atau benda-benda angkasa yang ada di langit. Tidak ada satupun ilmuwan sampai detik ini yang saya ketahui menyebutkan jumlah pastinya berapa. Apakah jutaan, atau miliaran, atau triliunan, wallahu a'lam. Yang pasti jumlah bejana Nabi, bejana telaganya Nabi lebih banyak daripada itu. Nah, ini secara akal masuk akal. Karena umatnya Nabi SAW ini adalah umat yang terbesar. Ya, umat yang paling banyak. Maka dijadikan telaganya Nabi adalah telaga yang paling besar. Dan bejananya, gelas-gelasnya juga paling banyak. Biar nggak rebutan. Anda bisa tahu gimana kalau umatnya Nabi banyak, nah itu telaganya kecil kayak sumur. Nah, itu rebutan, jambak-jambakan nanti. Atau mungkin gelasnya sedikit. Ya, sedangkan kita tahu bahwa telaga Nabi SAW didatangi oleh umat Nabi yang begitu banyak. Kemudian kata Nabi, aniyatul jannah, itulah bejana-bejana surga. Man syariba minha lam yatma akhira ma alaihi. Barang siapa yang meminum air telaga itu tidak akan kehausan selama-lamanya. Yashkhubu fihi mizabani minal jannah. Ini yang tadi kita sebutkan. Air dari air telaga
itu adalah air yang berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Kata beliau, mengucur ke telaga tersebut 2 talang. Ya, mizaban itu adalah 2 talang yang berada di yang bersumber dari surga, bersumber dari sungai Al-Kautsar. Ya, nas'alullaha min fadli. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keistimewaan meminum air telaga Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan 2 talang ini, yang satu terbuat dari emas dan yang satu terbuat dari perak, mengucur dengan sangat derasnya. Man syariba minhu lam yatma, barang siapa yang meminumnya tidak akan kehausan. Arduhu mithlu tulihi, panjangnya seperti lebarnya. Ma baina Amman ila Ailah, yaitu jarak antara kota Amman yang ada di Yordan dengan Ailah, yaitu sebuah kota yang ada di negeri Syam sana. Datang dalam berbagai riwayat, atau nanti saja kita bahas, kita selesaikan dulu. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ya, ini riwayat Imam Muslim. Kemudian kata Syekh Muhammad Said Ruslan, as'alullaha rabbal alamin ayyasqiyana min haudi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Semoga, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi itsbatil haudi ahaditsu jama'atin minas sahabah yazidu adaduhum ala sittina sahabiyan. Kata beliau, hadis-hadis yang bercerita tentang telaga Nabi SAW datang dari sahabat Nabi, itu lebih dari 60 sahabat yang meriwayatkannya. Ya, jadi salah saya tadi menyebutkan 50, bahkan lebih banyak lagi kata beliau, 60 lebih sahabat yang meriwayatkannya. Waqad nassa jama'atun minal a'imma ala tawaturi nususihi. Dan para ulama-ulama sudah menegaskan tentang mutawatirnya hadis ini. Satu hadis saja, hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu sahabat saja, itu sudah bisa dipakai pegangan akidah. Kalau menurut ahlu sunnah, kalau menurut ahli bid'ah nggak bisa katanya. Harus mutawatir. Ini batil. Ya, satu sahabat yang meriwayatkan hadis dan hadis itu berkaitan dengan akidah sudah bisa untuk dijadikan dalil pegangan sebagai akidah. Apalagi kalau mutawatir. Ya, kemudian beliau menyebutkan ulama-ulama yang menegaskan tentang mutawatirnya hadis tentang telaga, yaitu diantaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, kemudian ya banyak kalau ulama-ulama kontemporer seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau dari syarah Syekh Muhammad Said Ruslan sudah selesai pembahasan tentang haud. Kita ingin tambahkan dari syarah Ushulus Sunnah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu ta'ala. Tapi di sini beliau lebih menata pembahasan tentang haud yang kita ambil yang belum disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan. Di antaranya kata beliau, fal imanu bil haud min aqidati ahli sunnah wal jamaah wa min usulis sunnah. Mengimani telaga itu termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah dan termasuk usul, termasuk perkara-perkara pokok pondasi. Wa hadzal haud alladzi li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi mauqifil qiyamah. Dan telaga ini yang kita bahas itu adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang telaga itu hanya khusus berkaitan dengan telaga Nabi, sifat-sifat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu nanti datang riwayat semua nabi dan rasul inna likulli nabiyyin haudon. Setiap nabi itu punya telaga masing-masing. Nabi Musa punya telaga, Nabi Isa punya telaga, Nabi Ibrahim punya telaga. Semua nabi dan rasul punya telaga untuk umat mereka masing-masing. Tapi tidak disebutkan bagaimana sifat telaga mereka. Ya, kalau dikatakan kurang lebih sama, iya. Tapi lebih istimewa telaganya Nabi SAW. Dan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, dan juga beberapa hadis yang akan kita sebutkan, ini semua adalah berkaitan dengan khusus telaganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, wal jannah fauqa. Ya, telaga ini atasnya itu adalah surga. Ya, atasnya adalah surga. Karena
tadi kita sebutkan ada dua talang yang mengucurkan air dari atas, dan atas itu adalah sungai Al-Kautsar, adalah Al-Jannah, surga. Fal haudhu fil ardi yasubbu fil haudi mizaban minal jannah, mengucur dari dua talang telaga ini, yaitu telaga atau air dari surga, ya, talang dari sungai Al-Kautsar. Hadzal haud kama dzakarul muallif ja'atin nusus biwasfihi. Datang riwayat-riwayat tentang sifat telaga. Nah, ini baru dikumpulkan sama beliau untuk mempermudah kita mengumpulkan sifat telaganya Nabi ini apa aja sih? Maka yang pertama, annahu yakunu fi mauqifi yaumil qiyamah. Bahwasanya telaga Nabi itu ada pada padang mahsyar, di pemberhentian hari kiamat. Ya, karena kita tahu endingnya itu surga dan neraka. Itu nihaya, endingnya hari kiamat. Nah, sebelum surga dan neraka itu ada checkpoint. Ya, seorang di padang mahsyar, kemudian dia dihisab, kemudian dia dibagikan catatan amal. Nanti akan disebutkan urutan-urutan secara ringkas. Nah, itu terjadi di peristiwa-peristiwa itu. Bukan terjadi ketika di surga. Karena di surga sudah ada Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa telaga Nabi itu maksudnya ada di surga, maka apa manfaatnya? Karena di surga sudah ada Al-Kautsar. Tapi itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, annahu taridu alaihi ummatuhu. Yaitu telaga ini akan didatangi oleh khusus umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan umat-umat yang lain. Kemudian sifat yang ketiga, arduhu mithlu tulihi, fatuluhu masafatu syahrin, wa arduhu masafatu syahrin. Kata beliau, sifat yang ketiga adalah luasnya sama seperti lebarnya. Luasnya itu panjang, lebarnya itu panjang 1 bulan perjalanan, sedangkan panjangnya itu 1 bulan perjalanan. Yang keempat sifatnya adalah aniyatuhu, yakni al-kizan, wahiyal awani allati yushrabu fiha adadu nujumis sama ala masahat bihil akhbaru min ghairi wajh. Sifat yang keempat adalah bejana-bejananya, gelas-gelasnya, cawan-cawannya, yang dengannya seorang meminum air telaga, itu jumlahnya seperti bintang yang ada di langit, berdasarkan hadits-hadits yang sahih tentang hal tersebut. Kemudian yang kelima, annahu asyaddu bayadun minal laban, yaitu air telaga lebih putih daripada susu. Dalam riwayat yang lain lebih putih daripada perak. Kemudian yang keenam, sifat telaga adalah ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Yang ketujuh, wa abradu minas salji, lebih dingin daripada salju. Yang kedelapan, wa atyabu rihan minal misik, wanginya, aromanya lebih wangi daripada kasturi. Ya, wa anna man syariba minhu fa innahu la yatma'u hatta yadkhulal jannah. Dan sifat yang kesembilan adalah bahwasanya air itu ketika diminum, air telaga ketika diminum oleh seorang, maka dia tidak akan haus selama-lamanya sampai dia memasuki surga. Nas'alullahal karim min fadli. Kita memohon kepada Allah karunia-Nya. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang riwayat-riwayat yang kurang lebihnya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya. Yang menarik di sini tentang perbedaan riwayat, jarak telaga yang disebutkan Nabi SAW berbeda-beda. Antara satu hadits dengan hadits yang lain berbeda-beda. Contohnya ini. Di sebagian hadits Nabi tadi mengatakan tuluhu wa arduhu sawa. Panjang dan lebarnya sama. Dalam riwayat yang lain disebutkan arduhu masafata syahr wa tuluhu masafah syahr. Lebarnya itu 1 bulan perjalanan, panjangnya juga 1 bulan perjalanan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi ketika mensifati telaga, panjang dan lebarnya telaga, luasnya telaga, Nabi menggunakan pendekatan lokasi dengan lokasi. Seperti datang dalam riwayat, Nabi SAW mengatakan, wa anna tulahu ma baina Son'a ilal Madinah. Dan bahwasanya panjangnya telaga
itu antara seperti jarak antara kota San'a yang ada di Yaman sampai ke Madinah. Ya, ribuan kilo. Dalam riwayat yang lain, Ailah ila Makkah. Dari Ailah ke Makkah. Ya, Ailah sebuah kota yang ada di Syam. Ya, kemudian tadi dari Amman menuju ke Ailah. Dari kota Amman ke Ailah. Nah, adanya perbedaan-perbedaan riwayat ini itu dijadikan alasan oleh ahli bid'ah untuk menolak hadis tentang telaga. Kata mereka, hadisnya muttarib. Hadisnya itu simpang siur. Yang satu mengatakan dari sini ke sini, yang satu mengatakan 1 bulan perjalanan, yang satu ini kok nggak konsisten. Maka dijawab oleh para ulama, alasan yang pertama, Nabi SAW hanya menyebutkan seperti. Ya, Nabi menyebutkan seperti. Dan Nabi ketika menyebutkan hal tersebut, Nabi berusaha untuk mendekatkan pemahaman dengan orang yang diajak bicara. Kalau orang yang diajak bicara itu adalah seorang yang memang gemar melakukan perjalanan traveler, maka dia tentu paham jarak antara satu kota dengan kota yang lain. Maka Nabi menyebutkan kota tersebut agar paham bahwa telaga Nabi SAW itu luas. Tapi kalau orang itu bukan seorang traveler, bukan seorang yang gemar melakukan perjalanan, Nabi hanya menyebutkan panjang dan luasnya sama. 1 bulan perjalanan panjangnya dan 1 bulan perjalanan lebarnya. Ya, kemudian alasan yang kedua, terjadinya perbedaan-perbedaan lafal ini itu secara hakiki memang Allah Subhanahu wa taala melakukan pengembangan, perluasan terhadap telaga tersebut. Ini ada satu pendapat di antara para ulama bahwasanya Nabi ketika menyebutkan dalam satu riwayat dari sini ke sini, tapi ternyata dalam riwayat yang lain jaraknya lebih panjang daripada riwayat yang pertama, itu menunjukkan memang sedang terjadi perluasan. Allah meluaskan telaga tersebut dengan semakin banyaknya umat Nabi Muhammad SAW, mungkin itu terjadi. Ya, tapi wallahu a'lam kalau dipahami dengan pendapat yang pertama, yaitu Nabi berbeda-beda menyebutkannya, itu tergantung orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW. Ya, dan tidak ada masalah, Ahlus Sunnah sepakat bahwa perbedaan lafal seperti ini tidak menjadikan seseorang menolak hadis tersebut. Kata beliau, wa ankarul khawarij wal mu'tazilatul haudah. Orang-orang khawarij dan mu'tazilah mengingkari haud, telaga. Ma'annal ahaditha fihi mutawatirah. Padahal hadis-hadis berkaitan dengan telaga itu mutawatir. Wa hadha min jahlihim wa dhalalihim. Maka ini termasuk kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Walihada qala al-ulama wa minhum at-Tahawi fi aqidati. Oleh karenanya para ulama, diantaranya Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidahnya dikatakan, hariyun biman angkarul haudah an yuhram minhu yaumal qiyamah jazaan wa uqubatan. Kata beliau, pantas bagi orang-orang yang mengingkari telaga untuk diharamkan telaga atasnya di hari kiamat sebagai balasan dan hukuman yang setimpal kepada mereka. Jadi didoakan semoga orang-orang yang mengingkari telaga itu benar-benar mereka tidak diizinkan untuk meminum air telaga tersebut sebagai bentuk balasan bagi mereka. Ai akhliq au akhlaq biman angkarahu alla yarida alaihi. Pantas memang bagi orang-orang yang mengingkari telaga, dia diberi hukuman tidak boleh mendatangi telaga tersebut. Ya, faqad angkara ta'ifu min ahlil bid'il haudha kal khawariji wal mu'tazilah wa angkarul mizan wa angkarus syafa'ah. Ini khawarij sama mu'tazilah bukan cuma mengingkari telaga. Mereka juga mengingkari adanya mizan, timbangan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mereka juga mengingkari adanya syafaat. Ai khurujul usah minan nari bisyafa'ah. Mereka mengingkari, kok bisa itu loh, ada orang pelaku maksiat yang diazab di neraka, kemudian dapat syafaat terus dikeluarkan dari neraka. Gak masuk akal kata mereka. Dan keyakinan dan bertentangan dengan keyakinan mereka. Ini Khawarij sama Mu'tazilah sama-sama meyakini bahwasanya ahlul kabair mereka kekal di neraka selama-lamanya. Pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Ya, pelaku dosa besar tahta masyiatillah.
Itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Allah mau mengampuni maka diampuni. Tapi kalau Allah tidak mengampuni maka dia disiksa di neraka namun tidak kekal selama-lamanya. Di antara dalil yang mendukung hal ini, Nabi SAW bersabda, syafa'atil malaika wan nabiyyun was salihun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qat. Kata Nabi SAW, syafaat, malaikat memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat. Orang-orang soleh memberi syafaat. Maka yang tersisa adalah Allah, Arhamur Rahimin, Zat yang maha pengasih di antara semuanya. Maka Allah kemudian mengeluarkan suatu kaum dari neraka yang mereka ini belum pernah mengerjakan amal kebaikan sama sekali. Ya. Maka kalau mereka ini adalah orang kafir, tentu tidak akan dikeluarkan dari neraka. Namun ternyata mereka adalah ahlul kabair, pelaku-pelaku dosa, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dipersekutukan, dosa ketika Allah dipersekutukan, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mati belum bertobat, tidak akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah mengampuni yang levelnya di bawah kesyirikan, yaitu dosa-dosa besar, bagi siapa yang dikehendaki sama Allah Azza wa Jalla. Wa qalu innahum yajibu takhliduhum finnar wa la yakhrujuna minha. Kata Mu'tazilah dan Khawarij, pelaku dosa besar itu wajib kekal di neraka, tidak boleh keluar dari neraka. Wa hadza min jahlihim wa dhalalihim. Ini termasuk kesesatan mereka, ma'a anna nususa fi hadza mutawatirah. Padahal dalil-dalil berkaitan dengan hal ini sangat mutawatir. Ya, berkaitan dengan telaga itu dalilnya mutawatir. Demikian juga tentang mizan, demikian juga tentang syafaat. Maka barang siapa yang mengingkarinya, kata beliau, mereka adalah orang-orang yang jahil lagi sesat. Tapi kemudian ada satu riwayat yang belum kita baca tadi, di sini dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi. Kata Nabi SAW, ana faratukum alal haudi, man warada syariba, wa man syariba lam yatma'u abadan. Lam yatma' abadan. Kata Nabi SAW, aku menunggu kalian di telaga. Farat dalam bahasa Arab artinya, ana ataqaddamukum. Aku mendahului kalian di telaga. Uhayyi lakum. Aku akan menyambut kalian di telaga. Ya. Ini Nabi SAW mendahului kita di telaga dan Nabi menyambut kita welcome, ya, menyambut kedatangan kita di telaga tersebut. Kemudian di sini ada pembahasan tentang apakah semua umat Nabi Muhammad SAW minum air telaga? Maka kita jawab, ya, secara umum yang minum air telaga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ada sebagian yang tertolak, diusir dari telaga. Maka kita perlu tahu agar jangan sampai kita meskipun sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terusir dari telaga. Maka siapa saja yang terusir? Di sini kita bahas. Nabi SAW mengatakan, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian datang kepadaku, ini ketika di telaga, Nabi SAW menceritakan, tentu berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Maka peristiwa nanti di hari kiamat sudah diketahui sama Allah. Nah, sebagian scene, sebagian adegan, bukan adegan, sebagian peristiwa di hari kiamat itu, yang sudah diketahui sama Allah, itu diberitakan sebagiannya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi meriwayatkannya kepada kita. Maka ini hak. Ini pasti terjadi di hari kiamat nanti. Kata Nabi, akan datang kepadaku sekelompok kaum, aku mengenali mereka dan mereka mengenali aku. Jadi kaum ini ingin masuk telaga Nabi SAW, tapi kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ay Rabbi ashabi ashabi,
wahai Rabbku, itu sahabatku, itu sahabatku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Maka kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka karang-karang sepeninggalmu. Datang dalam riwayat yang lain, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah dari agamamu sepeninggalmu. Datang dalam riwayat, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraktahum. Kata Nabi SAW, dikatakan kepada Nabi, sesungguhnya mereka ini yang terusir dari telaga, mereka itu murtad dari agamamu setelah engkau meninggalkan mereka. Maka kemudian Nabi mengatakan, suhkan, suhkan liman baddala ba'di. Menyingkirlah, menjauhlah. Ya, menjauhlah dari telaga ini bagi siapa saja yang merubah-rubah agama sepeninggalku. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini itu sering dipakai oleh orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullah untuk menegaskan akidah kufur mereka tentang murtadnya para sahabat. Mereka mengatakan bahwa tidak semua sahabat itu dijamin surga. Tidak semua sahabat itu baik. Buktinya ada sahabat-sahabat yang diusir dari telaga Nabi SAW. Kemudian mereka memasukkan beberapa nama-nama sahabat yang memang mereka benci. Seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, Utsman, dan yang lainnya. Ini yang terusir dari telaga. Karena Nabi mengatakan, ashabi, ashabi. Maka dijawab oleh para ulama, diantaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa lafdus sahabah, kata-kata sahabat, itu di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, itu ada 3 pengertiannya. Yang pertama, secara lughawi, dan yang kedua secara urfi, dan yang ketiga secara syar'i. Ya, kita bahas dari yang secara syar'i dulu. Sahabat secara syar'i pengertiannya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat secara syar'i adalah yaitu seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di masanya Nabi, bukan berjumpa lewat mimpi. Kemudian dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanannya. Ini disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara syar'i. Maka keluar dari ini adalah Abu Jahal tidak masuk sahabat meskipun berjumpa Nabi. Abu Lahab gak masuk sahabat meskipun berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua, sahabat secara uruf. Ya, secara budaya. Maksudnya sahabat secara budaya adalah sebagian sahabat itu dikatakan sahabat jika dibandingkan dengan sahabat yang lain. Bingung? Yaitu man aktsara suhbah. Sahabat secara urf adalah yaitu yang paling dekat, yang paling lama, dan yang paling banyak persahabatannya dengan Nabi SAW. Maka dari jenis yang kedua ini, Abu Bakar disebut sahabat Nabi jika dibandingkan dengan Abu Hurairah. Karena Abu Bakar lebih dekat dengan Nabi SAW, lebih dahulu masuk Islam, dan lebih lama berjumpa dengan Nabi SAW jika dibandingkan dengan sahabat yang lain yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi secara syar'i dua-duanya baik Abu Bakar dan Abu Hurairah sama-sama disebut sahabah. Karena kalau istilah secara syar'i itu tidak mengharuskan waktu. Harus sekian tahun baru disebut sahabat, tidak. Walau lahdhah, meskipun hanya sejenak berjumpa Nabi, tapi kalau dia beriman dan mati di atas keimanannya, maka dia disebut sahabat secara syar'i. Tapi kalau secara urfi, nah ini baru sahabat yang lebih khusus, yaitu yang pertemanannya lebih lama dengan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sahabat secara bahasa. Sahabat secara bahasa adalah semua orang yang hidup di sekitar kita. Mau dia mukmin, mau dia kafir, pokoknya dia itu ada di circle kita, maka dia disebut sahabat kita. Maka di pembahasan ini, sahabat secara bahasa, masuklah Abu Jahal
sebagai sahabat Nabi SAW. Meskipun dia kafir, dia disebut sahabat Nabi SAW juga dari sisi bahasa. Abu Lahab atau Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-Walid ibn al-Mughirah, Abdullah bin Ubay bin Salul, semua orang-orang kafir ini mereka disebut sahabat Nabi SAW dari sisi lughawi, dari sisi bahasa. Di antara dalil yang menyebutkan hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma sahibukum bimajnun." Allah sebutkan, teman kalian ini, sahabat kalian ini, wahai orang-orang musyrik, sahabat kalian ini yaitu Nabi Muhammad SAW bukanlah orang gila. Allah sebutkan wa ma sahibukum bimajnun. Allah sebutkan bahwa Muhammad adalah sahabat mereka. Itu dari sisi bahasa, bukan dari sisi syar'i. Jangan bilang, oh berarti Abu Jahal ini adalah as-sahabah. Maka terus kemudian Abu Jahal radhiyallahu anhu, longor, ngawur. Benar dia sahabat, tapi dari sisi lughawi, dari sisi bahasa. Demikian juga firman Allah dalam surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Teman kalian ini, sahabat kalian ini, wahai orang musyrik, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukanlah orang yang sesat. Disebut ma dhalla sahibukum. Maka ini sahabat secara bahasa. Nah, maka kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan telaga, maka ketika Nabi SAW mengusir mereka, maka berarti mereka ini adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang diusir oleh Nabi SAW. Atau kalaupun dipaksakan sebagai sahabat Nabi, maka mereka itu adalah orang-orang yang murtad setelah Nabi SAW wafat. Karena kita tahu di akhir-akhir hidupnya Nabi itu banyak orang-orang Badui yang masuk Islam. Sebagaimana Allah singgung dalam firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan kau melihat banyak manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ini di akhir-akhir masa hidupnya Nabi SAW. Tapi ternyata setelah Nabi wafat, kemudian Abu Bakar naik menjadi khalifah, mereka murtad keluar dari Islam. Maka diperangi sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka mereka inilah yang diusir dari telaga Nabi. Bukan sahabat-sahabat yang memang mempertahankan keimanannya. Ya, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Kalau mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mungkin diusir dari telaga Nabi SAW. Iya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu juga ditegaskan tadi dalam hadis Nabi, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabikum aw ala aqabihim mundu faraqtahum. Sesungguhnya mereka, wahai Muhammad, telah murtad dari agama mereka sepeninggalmu. Maka kalau bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang terusir dari telaga Nabi adalah orang-orang yang murtad. Kemudian yang kedua adalah ahlil bid'ah, yang mereka merubah-rubah agama Nabi SAW. Karena disebutkan tadi, suhkan liman baddala ba'di. Menyingkirlah bagi orang-orang yang merubah-rubah agamaku. Dan kita tahu ahlil bid'ah merubah-rubah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka ini diantara keburukan ahlil bid'ah atau keburukan dampak buruk bid'ah bisa menyebabkan seseorang diusir dari telaga Nabi SAW. Dan mafhum mukhalafahnya, kalau kita ingin minum telaga Nabi, maka hendaklah kita berpegang dengan sunnah. Ya, berpegang dengan hadis Nabi SAW, berpegang dengan akidah Nabi SAW. Kalau kita benar-benar ingin minum air telaga Nabi SAW. Kemudian faedah dari pembahasan tadi bahwa Nabi SAW nggak tahu ilmu gaib. Nabi nggak tahu perkara-perkara gaib. Makanya ketika datang ini orang-orang yang murtad, Nabi mengatakan aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Tapi kemudian dihalangi, nggak boleh masuk telaga. Nah, Nabi karena tidak tahu siapa mereka dan bagaimana keburukan-keburukan mereka, Nabi berusaha untuk membelanya di hadapan Allah. Nabi mengatakan ummati, ummati. Atau Nabi mengatakan ashabi, ashabi. Kemudian setelah baru dijelaskan sama Allah bahwa mereka ini yang nggak boleh masuk telaga adalah yang merubah-rubah agamamu, baru Nabi mengusirnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya setelah Nabi wafat.
Maka kalau ada meyakini Nabi sampai sekarang masih jalan-jalan, ikut majelis maulid Nabi, ya kemudian berdiri, ya Nabi salam alaika, kemudian Nabi katanya datang di sini, ini kadzab, ini dusta. Nabi SAW tidak mengetahui apa yang terjadi pada umatnya, apalagi hadir di majelis-majelis yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ini kedustaan atas nama Nabi SAW. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa pembahasan-pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian sebagai penutup di sini, tadi kita sebutkan tentang urutan-urutan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Karena di antara akidah kita, telaga itu sebelum surga. Ya, telaga itu ada di pemberhentian mahsyar ketika hari kiamat. Karena alasannya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi, alasannya yang pertama, bahwasanya manusia ketika itu memang sedang dalam keadaan haus. Karena matahari didekatkan dengan jarak 1 mil di atas kepala. Maka manusia dalam keadaan haus. Maka cocok kalau Allah berikan keistimewaan dengan meminum air telaga itu. Kemudian yang kedua, bahwasanya kenapa dikatakan bahwa telaga itu ketika ada di padang mahsyar sebelum masuk surga dan neraka. Maka kata beliau, kalau neraka itu, kalau telaga itu ada di surga, maka ngapain ada orang-orang yang murtad ingin masuk ke dalam telaga itu. Karena orang-orang yang murtad sudah masuk ke dalam neraka, jatuh ketika di as-sirat. Ya, mereka sudah nggak ada hubungannya lagi dengan surga. Maka kalau dikatakan bahwa telaga itu berada di surga, maka kok bisa ada orang-orang yang ditolak dari air telaga, padahal di surga itu mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Maka wallahu a'lam, yang lebih rajih yaitu ada di pemberhentian hari kiamat. Maka fatartibu umuril akhirah kal'ati. Maka secara ringkas urutan-urutan hari kiamat sebagaimana berikut. Nafkhatus sa'iq wal maut, tiupan sangkakala yang menyebabkan manusia mati ketika itu. Thumma nafkhatu al-ba'ts. Kemudian tiupan untuk membangkitkan mereka. Thummal wukuf baina yadayillahi lil hisab. Kemudian mereka berdiri untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma akhdul kutub bil aiman wa bisyama'il. Kemudian dibagikan catatan amal, ada yang mengambil dengan tangan kanan dan ada yang mengambil dengan tangan kiri. Kemudian thumma ba'da dzalik al wurud alal haud. Baru kemudian mereka masuk ke dalam telaga, mendatangi telaga. Ya, ini urutan-urutan yang sahih. Ya, baru setelah telaga, kata beliau, yakunu waznul a'mal, baru kemudian mizan. Ya, baru kemudian mizan. Setelah mizan, baru kemudian al-murur ala sirat. Melewati jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dan kemudian barulah surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang masuk surga. Kalau yang masuk neraka, ya delosop ke dalam neraka. Nas'alullaha al-jannah. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini kita bawakan, Ustadz, baru-baru ini ada event besar yang digelar di negara kita. Dan sangat disayangkan ada kejadian kesyirikan secara nyata, yaitu pihak penyelenggara mendatangkan pawang hujan agar event berjalan dengan lancar. Dan kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Pak Presiden kita tanpa mengingkari kesyirikan tersebut. Apakah itu dapat dikatakan kufrun bawahan? Bagaimana menyikapinya? Kita tahu bahwa pawang-pawang hujan seperti ini adalah para kadzabun, para pendusta-pendusta, para dajjalun. Ya, mereka melakukan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Karena mendatangkan hujan dan menghentikan hujan itu adalah hak Allah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mendatangkan hujan atau mengusir hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Bahkan para malaikat yang Allah tugaskan mengatur awan, mereka tidak bisa dengan merdeka mengatur awan seenaknya sendiri. Semua dengan kehendak Allah, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terjadi, katakanlah, ketika pawang hujan ini beraksi maka hujan benar-benar berhenti, maka itu istidraj. Itu ujian keimanan. Apakah seseorang tetap pada akidahnya atau justru seseorang tertipu dengan hal tersebut? Maka akidah kita meyakini bahwa pawang-pawang hujan seperti ini adalah kadzab, dan barang siapa yang meyakininya, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia jatuh ke dalam kekufuran, kufur yang akbar kalau dia meyakini pawang hujan ini yang bisa mendatangkan atau mengusir hujan. Tapi kalau dia meyakini bahwa pawang hujan ini hanya sebab, namun Allah yang menghendaki terhentinya hujan tersebut, maka itu syirik asghar, karena dia menentukan sebab yang tidak pernah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sebab itu. Kemudian kalau dikatakan di sini peristiwa tersebut dilakukan oleh Pak Presiden tanpa mengingkari kesyirikan tersebut, apakah itu dikatakan kufrun bawahan? Nah, saya tanya, yang jadi pawang ini siapa? Presidennya atau orang lain? Kok bisa dikatakan presidennya yang kufrun bawahan? Ya, dan mengingkari kesyirikan itu ada tahapan-tahapannya. Ya, mengingkari kesyirikan ada tahapan-tahapannya. Ya, kalaupun memang ada power di situ untuk mengingkari kesyirikan tersebut, ada ilmu, maka dijelaskan kesyirikan tersebut. Ya, kemudian kalau memang orangnya jahil, tidak memiliki ilmu tentangnya, maka apa yang ingin disampaikan? Ya, maka cukup mengingkari di dalam hati, itu sudah dikatakan mengingkari. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Wa man lam yastati' fa biqalbih. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dengan hati, yakni mengingkari perbuatan tersebut, tidak support perbuatan tersebut. Dan itu selemah-lemahnya iman. Maka tidak ada yang mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kufrun bawahan. Bahkan kufur apabila dilakukan oleh seseorang, namun karena ketidaktahuannya dan tidak ada yang mengingatkan tentang hal tersebut, itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kunna la nukaffir alladzi man abada sanam ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum. Kami tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah di dekat kuburnya Ahmad al-Badawi karena ketidaktahuan mereka dan karena tidak adanya yang mengingkari atau memperingatkan mereka dari perbuatan tersebut. Ya, maka ini syubhat dari orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran al-khawarij. Ya, punya pemikiran-pemikiran takfir. Ya, mereka ingin untuk mencari-cari celah, mengkafirkan penguasa yang ada dan menjauhkan kaum muslimin dari akidah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, pawang hujannya kufur, kafir. Ya, namun apakah orang-orang yang menyaksikan itu semua? Dan anehnya kenapa cuma Pak Presiden yang disorot? Bukankah di situ banyak penonton-penonton juga? Apakah ketika penonton tatkala pawang hujannya beraksi, semua penonton diam, tidak ada yang mengingkari? Apakah mereka disebut kafir semuanya karena tidak ada yang mengingkarinya? Ini kaidah dari mana? Ya, namanya mengingkari perbuatan itu ada kaidah-kaidahnya. Harus dibangun di atas ilmu. Ya, tidak dibangun di atas kejahilan atau kebodohan. Ya, seperti yang viral beberapa hari yang lalu, yaitu menendang sesajen dengan alasan mengingkari kemungkaran, diviralkan dan lain sebagainya. Ini tanpa melihat fikih dalam masalah ingkarul mungkar. Kesyirikan wajib diingkari, namun ada fikihnya, ada tata caranya, dan itu semua dijelaskan oleh para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.